Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Pagi ini saya berada di kediaman siapa coba? Ya, kediaman Mas Pramono Anung. Dulu sama-sama teman di Komisi 1 di DPR RI. Yang sekarang beliau adalah calon gubernur DKI Jakarta. Menyala Jakarta, menyala abangku. Dan kita sebentar lagi akan berbincang-bincang dengan Mas Pram, karena setelah pertemuan dengan Anies Baswedan di kediaman Anies Baswedan hari Jumat kemarin, kita belum mendengar lagi kabar-kabar ataupun kelanjutan dari itu sampai sejauh mana. Kita ikuti bincang-bincang dengan Mas Pramono Anung. Kali ini KBA News bersama saya Ramadan Pohan dan Buni Yani berbincang dengan calon gubernur DKI Jakarta Mas Pramono Anung. Kita langsung saja nih Mas ya. Mas Pram, ketika Jumat pagi Indonesia tuh geger semuanya gitu. Tiba-tiba Mas Pram dengan Anies Baswedan dengan Dul juga itu berada di pendopo kediamannya Anies, dan saat itu nggak ada yang menyangka, nggak ada yang memperkirakan, tiba-tiba ada foto banyak ketawa-ketawa semuanya begitu ya. Coba Mas sedikit tentang pertemuan itu, apakah itu rancangan tuh pagi itu atau bagaimana gitu. Jadi, dan sekaligus juga ini Mas tentang hubungan dengan Mas Anies ini. Jadi saya sebenarnya dengan Mas Anies itu hubungannya lama dan panjang. Bahkan pada saat Mas Anies sebagai Ketua Senat UGM pada waktu itu ketika menjadi aktivis, sebenarnya saya sama Mas Anies itu berinteraksi sebelumnya. Dan pada waktu saya menjadi Ketua Dewan Mahasiswa, Mas Anies mungkin masih SMP ya. Nah, tetapi ketika dia Ketua Senat, saya mulailah secara aktif berinteraksi dengan Mas Anies, termasuk di kelompok-kelompok gerakan pada waktu itu yang ada di Jogja maupun di Bandung. Karena kalau membayangkan zaman itu pasti berbeda dengan sekarang. Orang bisa berkumpul sesama aktivis itu sudah luar biasa. Dan Mas Anies termasuk yang dari waktu itu saya lihat sebagai anak muda, saya kan lebih senior dari dia, yang promising untuk kedepannya ketika itu. Dan saking saya mempunyai hubungan khusus dengan Mas Anies, ketika anak saya yang sekarang jadi Bupati Kediri lahir, Dito itu yang nungguin sebenarnya saya sama Mas Anies. Jadi hubungan kedekatan itu sudah berlangsung begitu lama, dari 32-30 tahun yang lalu. Waktu itu Mas Anies menjadi Ketua Senat, saya mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Jadi udah ada pertalian ini ya tentang dalam banyak hal kita gelombangnya kan sama ya. Jadi saya relatif dengan Mas Anies itu komunikasinya walaupun secara tertutup tapi nggak pernah putus gitu. Karena ininya sama, bahkan ketika pada kondisi-kondisi yang kritikal gitu kami tetap berkomunikasi dengan baik. Dan Jumat yang lalu pertemuannya hanya dirancang 1-2 hari sebelumnya gitu. Dan memang saya yang mengusulkan kepada Mas Anies untuk tertutup saja awalnya gitu. Dan akrab sekali ya di situ ya. Ya kalau dilihat memang kita lebih banyak ketawa mengenang yang lalu, bahkan ketika ada istri Mas Anies Mbak Ferry, saya juga bercanda dengan beberapa hal yang sangat personal gitu. Mungkin cuma saya sama Mas Anies yang tahu kan gitu. Jadi orang yang di luar nggak tahu Mas. Nggak tahu. Mas Pram rupanya udah lama sekali. Udah lama sekali. Saya dari dulu memang ya, kan saya juga, Abang tahu saya udah lama nggak pernah mau tampil di ruang publik ya. Karena jabatan sebagai penjaga dapur presiden yang saya itu dari dulu selalu bekerja secara profesional. Mas, tentang Jakarta, Anies eksplisit bisa nggak kita katakan itu udah mendukung Mas Pram di situ? Jadi kalau Mas Anies kan selalu dengan bahasa-bahasa simbol ya. Dengan kawal TPS yang notabene menjadi salah satu markas utamanya Mas Anies, Bang Gis, kemudian Sahrin, Laude Basir. Ya itu kan menampakkan, termasuk abang-abang berdua. Kalau nggak mungkin kan gitu. Jadi saya itu
Ya sungguh berterima kasih karena support ini di ujung Pilgub ini pasti mempunyai arti yang sangat signifikan. Tentang Jakarta, Mas, saya melihat bahwa Anies itu sempat matanya tuh tergenang juga ketika mengingat siapa yang memperjuangkan Kampung Bayam, Kampung Akuarium, yang mereka semua mengatakan waktu di Karni Ilyas, kami gelap katanya begitu. Dan itu gimana dari Mas? Ya, karena kami sama-sama aktivis ya, pasti cara pendekatannya juga berbeda. Termasuk ketika debat semalam ada yang mengatakan dikhawatirkan saya akan melakukan penggusuran. Saya jawab terbuka bahwa saya bukan menggusur, saya akan memperdayakan. Termasuk dengan kelompok-kelompok PKL saya sebenarnya sudah punya hubungan yang cukup baik ya dari dulu. Karena cara pendekatan itulah yang kemudian orang menyamakan pendekatan saya dengan Mas Anies, termasuk untuk urusan Kampung Bayam, Tanah Merah, dan Akuarium. Dan memang ketika dengan warga Kampung Bayam, saya kan yang pertama kali pergi ke sana dan saya juga sudah berinteraksi dengan mereka. Cara pendekatan saya relatif hampir sama dengan Mas Anies. Tidak beda. Dan bertemu dengan Furqon ya kan? Saya bertemu dengan Furqon dan saya bertemu dengan semuanya. Saya sampaikan itu termasuk prioritas yang akan diselesaikan di awal pemerintahan kalau saya jadi gubernur. Jadi sebenarnya ingin mengatakan bahwa para pendukung Anies ataupun pencinta Anies itu tak perlu khawatir walaupun tidak ada Anies di dalam gubernur, tapi ada Mas Pram yang sebagai kawannya Anies, sahabat ideologisnya hampir sama lah pendekatan ya, gitu. Jadi ya, termasuk yang mungkin orang tidak banyak tahu kan, Mas Anies dituduh sempat jauh punya jarak dengan kalangan non Muslim. Saya sebagai saksi ketika saya bertanya kepada tokoh-tokoh di Katolik maupun tokoh di Kristen, mereka mengatakan bahwa zaman Anies termasuk yang dalam pengurusan untuk perizinan itu lebih cepat dapat respon dari pemerintah Jakarta dibandingkan dengan yang lain. Saya nggak mau nyebut yang lainnya, tetapi itulah yang saya lihat sebenarnya Mas Anies cukup cukup menjaga kebinekaan dan sebagainya. Bahkan beberapa pendeta yang menjadi anunya Mas Anies, saya seperti pendeta supir dan sebagainya, saya cukup saya berdialog dengan beliau dan mereka memberikan support yang luar biasa. Kita tulis di salah satu artikel itu Mas, yang terbit ini yang tadi Mas Pram lihat, itu memang lebih banyak izin gereja diterbitkan daripada izin masjid dari data yang kita tulis itu. Gitu. Secara ini Mas, selain dari Kampung Bayam, soal visi keadilan tentang orang miskin yang banyak persamaannya ya karena aktivis, apalagi Mas yang kira-kira? Tanah Merah. Tanah Merah. Sebenarnya Tanah Merah itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu berpihak. Secara jujur saya harus mengatakan di Tanah Merah itu ada dua tokoh yang diapresiasi. Yang pertama Pak Jokowi karena memberikan KTP kepada warga di Tanah Merah. Kemudian Mas Anies yang memberikan IMB. Karena dengan demikian persoalan Tanah Merah praktis hampir terselesaikan dan mudah-mudahan siapapun nanti akan menindaklanjuti apa yang diberikan dua tokoh ini. Kalau itu bisa dilakukan maka saya yakin di Tanah Merah pasti orang akan tenang. Saya kebetulan sudah pergi ke Tanah Merah. Sudah punya resepnya apa dari yang ketiga setelah Pak Jokowi? Ya, paling utama adalah diperlakukan secara adil sebagai warga bangsa, warga Jakarta. Karena mereka selama ini banyak, kan gini, Tanah Merah ini cukup besar. Problem utamanya nggak semuanya mendapatkan fasilitas ataupun akses yang mereka minta dari pemerintah Jakarta. Itu aja yang mereka minta dan saya melihat sebenarnya permintaan tidak berlebihan. Ada rencana nggak Mas nanti ini pertemuan Mas Pram dengan anak abah seluruhnya ini gitu, dan sisa waktu syukur-syukur kalau misalnya Anies juga hadir di situ gitu kan. Jadi saya lagi menunggu jadwal bersama dengan anak abah secara keseluruhan.
Dan Mas Anies sudah menyampaikan ke saya dia yang akan waktunya. Bahkan kemudian saya juga kayak semalam di dalam debat kan antara Ana Abbas sama Ahoker, mungkin baru pertama kali secara terbuka mereka bersama, dan akan menjadi lebih baik kalau simbol utamanya itu juga ada di ruang publik bersama-sama. Dan untuk itu mudah-mudahan saya bisa melakukan pertemuan itu, dan kalau itu dilakukan akan menunjukkan kepada publik bahwa sebenarnya apapun perbedaan itu ada ruang untuk dipersatukan. Ini Mas, silakan Mas Pram menjawab gimana itu. Anies ini salah satunya itu dianggap terlalu berani ketika kasus reklamasi. Dan sekarang ada namanya PIK 2 misalnya gitu. Ada kekhawatiran muncul itu Mas. Saya nggak tahu bagaimana Mas Pram merespon tentang apakah reklamasi seperti itu visinya sama dengan Mas Pram atau dengan PIK 2 ini apa kira-kira itu? Jadi urusan reklamasi kebetulan saya akan mengkaji lebih dalam. Bagi saya yang paling penting adalah manfaat bagi masyarakat secara luas dibandingkan dengan kelompok kecil yang memanfaatkan. Jadi itulah cara berpikir saya. Saya ini kan mempunyai kedekatan baik dengan Lirboyo maupun Ploso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak pernah keberatan terhadap hal itu, sehingga itu pasti akan diteruskan. Tapi memang ini Mas, saya juga heran itu. Ada yang bilang Mas Pram ini bukan kita persoalan agamanya Mas ya. Ada bilang non Muslim, agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semuanya gitu tuh. Saya sebenarnya nggak mau ngomong ya Bang ya, tapi akhirnya karena waktu itu sudah menjadi berlebihan. Ya. Kan saya ini kan mempunyai kedekatan baik dengan Lirboyo maupun Ploso. Akhirnya dua-duanya kan saya hadirkan ke rumah gitu. Kan nggak mungkin kalau saya nggak deket sama Kiai Kafabi misalnya, pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Orang pertamanya loh, didampingin oleh Gus Ahmad. Jadi kalau orang yang aktif lama di dunia ini pasti mereka tahu saya siapa. Makanya saya punya kedekatan yang cukup dekat dengan tokoh-tokoh utama di NU lah. Dan hampir semuanya memberikan dukungan kepada saya. Paling terakhir ini Mas, dengan tambahan dari dukungan suntikan dari Anies dan Ana Abah ini kita menangnya 1 putaran atau 2 putaran ini? Ya saya pribadi berharap 1 putaran. Kenapa 1 putaran? Karena yang pertama dari survei yang ada per hari ini memang kalau diekstrapolasi saya udah di atas 50. Kalau diekstrapolasi. Tapi kalau belum diekstrapolasi baik itu LSI, SMRC dan yang lain-lain masih mendekati itulah. Tetapi ya saya yakin kan survei itu sebelum Mas Anies kan gitu ya. Dengan tambahan energi ini mudah-mudahan akan menebalkan apa yang saya dan Bang Dul ingin capai. Baik, terima kasih pemirsa. Sudah bincang-bincang dengan Mas Pram. Kita harapkan bahwa pasangan ini akan memenangkan untuk Jakarta menyala, untuk Jakarta nanti yang lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum.